Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajarannya dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yuk kita cari tahu siapa sih nenek moyang bangsa Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lebih semangat, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita nyanyi dulu ya. Judulnya adalah Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ini adalah peta persebaran manusia awal. Di sini anak-anak yang berwarna merah adalah peta persebaran Homo sapiens. Yang berwarna kuning gelap persebaran Homo neanderthalensis. Kuning terang adalah peta persebaran Homo erectus. Mari kita lihat peta persebaran Homo sapiens. Homo sapiens ini atau kita kenal dengan manusia modern. Dari Afrika mereka menyebar ke Eropa dan Asia termasuk ke Indonesia. Terdapat beberapa teori loh mengenai persebaran Homo sapiens ini. Yuk kita cari tahu. Yang pertama adalah teori out of Africa. Menurut teori ini, Homo sapiens itu berasal dari suatu tempat di Afrika sekitar 100.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Setelah salah satu kelompok migrasi, Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia, kemudian berlanjut ke wilayah Australia. Yang kedua adalah teori out of Taiwan. Menurut teori ini, katanya padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan menyebar ke Nusantara pada masa bercocok tanam. Dan yang ketiga adalah teori out of Yunan. Yuk kita cari tahu, menurut teori out of Yunan ini bagaimana sih nenek moyang bangsa Indonesia? Menurut teori out of Yunan, manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri sungai Mekong menyebar hingga ke Nusantara. Tiga gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia. Yuk kita cari tahu. Nah ini dia. Yang pertama, migrasi Negrito. Bangsa Negrito ini merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Nusantara loh. Ada di wilayah Indonesia sebelum bangsa Melayu-Nesia datang. Nah, mereka ini berasal dari Teluk Tonkin, Vietnam. Dan Negrito ini merupakan sebutan yang diberikan bangsa Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip orang Negrito. Bangsa Negrito ini mendiami sebagian besar daerah di Papua loh, dan pedalaman Riau. Mereka adalah suku Sasak atau suku Sakai. Selain bangsa Negrito, ada juga loh jenis bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sebelum bangsa Melayu-Nesia datang. Mereka adalah bangsa Wedit. Yang kedua adalah bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Bangsa ini datang ke Indonesia sekitar tahun 2500 hingga 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu ini disebut juga dengan orang Austronesia. Mereka datang ke Indonesia membawa kebudayaan Neolitikum loh. Keturunan bangsa Proto-Melayu ini yang masih ada sampai saat ini yaitu suku Dayak di Kalimantan Tengah, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Batak di Sumatera Utara,
dan suku Sasak di Pulau Lombok, serta suku Nias di pantai barat Sumatera. Dan juga ada suku Kubu di Sumatera Selatan. Pada gelombang ketiga adalah bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda. Mereka datang sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi membawa kebudayaan logam atau perunggu. Nah, mereka ini mengembangkan kebudayaan megalitikum loh atau batu-batu besar. Keturunannya diantaranya adalah suku Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, suku Bali, suku Bugis, dan suku Sunda. Antara Proto dan Detro Melayu sama-sama jenis bangsanya adalah bangsa Melayu, rumpun bangsanya adalah Austronesia, dan rasnya merupakan ras Malayan Mongoloid. Nah, kira-kira anak-anak, ciri-ciri bangsa Negrito, Proto Melayu, Detro Melayu apa ya? Nah, Ibu kasih clue ya. Kalau Negrito itu ciri-cirinya kulitnya gelap. Sedangkan Proto dan Detro Melayu kulitnya sawo matang. Coba kalian sebutkan ciri-ciri dari Negrito, Proto Melayu, dan Detro Melayu. Bentuk hidung, bentuk rambut, bentuk mulut. Silahkan anak-anak tulis ya. Dari 3 teori tadi, ternyata ada satu teori lagi loh yang sangat penting bagi kita, yaitu teori Nusantara. Nah, anak-anak, kira-kira ya, menurut teori ini, bangsa Indonesia itu berasal dari mana ya? Ya, betul. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri loh. Kenapa? Karena orang Melayu atau orang Indonesia bukan berasal dari luar, tetapi mereka merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Nah, menurut teori Nusantara ini, terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Ini adalah dasar teori bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri menurut teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri atau bangsa Melayu. Nah, ini didasari dengan penemuan artefak-artefak tertua di Indonesia. Dan juga di daerah Asia lain hingga saat ini tidak banyak loh ditemukan fosil-fosil manusia purba selain fosil manusia purba di Cina yang disebut Sinanthropus pekinensis yang diperkirakan hidup sejaman dengan Pithecanthropus erectus yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan kalau di Indonesia, fosil-fosil manusia purba itu banyak sekali. Kita bisa lihat buktinya berada di Museum Sangiran dan juga berada di Trinil. Ada yang sudah pernah ke Sangiran dan Trinil? Kalau kalian pernah ke sana, kalian nanti bisa berbagi dengan teman-teman kalian. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, kita review lagi ya. Ada banyak teori yang menyebutkan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 ya anak-anak. Yang pertama adalah teori out of Afrika. Yang kedua adalah teori out of Taiwan. Dan yang ketiga adalah teori out of Yunan. Dan yang keempat adalah teori Nusantara. Bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Negrito dan bangsa Wedid. Sedangkan yang berikutnya adalah bangsa Proto Melayu dan Detro Melayu. Nah, ini adalah pertanyaannya. Silahkan anak-anak tulis jawabannya. Bekerja sendiri ya. Sekian materi kali ini. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Jangan merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.